Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sistematika penulisan ilmiah kritik sastra terhadap puisi pada mata kuliah kajian puisi. Nah, sebelum masuk ke materi utama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Usdatu Syifa, beserta teman-teman saya. Ada Safita Revi Mariska, Afaf Ula Kusuma, Agni Fuadah Sania, dan Alfu Rahmi Nuzulia. Selanjutnya, kami akan memasuki pembahasan materi yang diawali dengan latar belakang. Nah, teman-teman, ketika mendengar kata kritik, banyak dari kita menganggap bahwa kritik berarti mencari kesalahan atau kelemahan suatu karya. Namun, dalam kajian sastra, kritik memiliki makna yang lebih luas. Kritik sastra merupakan kegiatan menganalisis, menafsirkan, dan menilai karya sastra secara mendalam. Kritik sastra membantu pembaca untuk memahami makna, nilai, dan keindahan yang terkandung dalam karya sastra. Selain itu, kritik sastra juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengarang untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan karyanya sehingga kualitas karyanya dapat terus berkembang. Oleh karena itu, penulisan kritik sastra perlu dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan berdasarkan teori tertentu agar hasil analisis yang diperoleh lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan mengenai pengertian kritik sastra. Teman-teman, kritik sastra merupakan kegiatan menganalisis, menafsirkan, dan menilai karya sastra. Istilah kritik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kritikos yang berarti hakim. Yang di sini berarti hakim kesusastraan. Menurut Habib Jassin, kritik sastra adalah pertimbangan mengenai baik dan buruknya suatu hasil kesusastraan. Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren, kritik sastra merupakan ulasan atau tulisan untuk merespons karya sastra. Nah, berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kritik sastra bukan untuk mencari kekurangan atau suatu karya, tetapi juga berusaha untuk memahami makna, nilai, dan kualitas dari karya sastra. Tujuannya adalah untuk memahami makna dari karya sastra, memberikan penilaian terhadap karya sastra, dan untuk meningkatkan apresiasi sastra. Oke, setelah memahami pengertian kritik sastra, selanjutnya kita akan membahas kritik sastra terhadap puisi. Kritik sastra terhadap puisi merupakan kegiatan menganalisis, menafsirkan, dan menilai puisi berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Dalam mengkritik puisi terdapat 3 aspek yang perlu dikaji. Yang pertama adalah struktur fisik yang meliputi diksi, majas, rima, tipografi, dan imaji. Kedua, ada struktur batin yang meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Ketiga, ada unsur ekstrinsik, yaitu faktor di luar dari karya sastra tersebut seperti latar sosial, budaya, atau kehidupan pengarang.
serta kondisi sosial dan politik. Selain itu, kritik sastra harus berfokus pada karya yang dikaji, bukan dari pribadi pengarangnya. Dengan demikian, kritik sastra dapat bersifat objektif dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kritik sastra terhadap puisi secara ilmiah. Selanjutnya ada judul dan pendahuluan. Ciri-ciri yang baik, jelas, dan spesifik memuat objek kajian, menunjukkan pendekatan yang digunakan. Contoh judulnya seperti kritik sastra terhadap puisi Aku karya Chairil Anwar melalui pendekatan stilistika. Selanjutnya ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Serta fungsi pendahuluan yaitu menjelaskan alasan pemilihan karya, memberikan gambaran awal, dan penelitian menentukan arah pembahasan. Selanjutnya ada kajian teori dan metode penelitian. Kajian teori atau pendekatan yang digunakan yaitu stilistika, semiotika, ekspresif, objektif. Selanjutnya ada fungsi kajian teori, yaitu menjadi dasar analisis, membantu memahami makna karya, memperjelas arah kritik sastra. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini deskriptif, kualitatif. Teknik pengumpulannya seperti membaca, mencatat, memahami isi puisi. Dan yang terakhir ada teknik analisis, yaitu menganalisis struktur fisik, menganalisis struktur batin, dan penafsiran makna puisi. Oke, di sini saya akan membahas mengenai tentang penulisan karya tulis ilmiah. Sebelum itu, apa sih penulisan karya tulis ilmiah? Jadi, penulisan karya tulis ilmiah itu adalah kegiatan menyusun laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim. Jadi, ini terserah kalian ya. Jadi, dalam pembuatan penulisan ilmiah itu tidak harus sendiri aja ini, tapi juga ada yang memakai kelompok atau tim, terserah kalian gitu loh. Nah, lalu juga laporan ini tuh disusun dengan memenuhi kaidah dan etika ilmuwan yang berlaku keilmuan dan dikukuhkan oleh masyarakat setempat seperti itu. Nah, selain itu juga ada yang namanya tuh bentuk-bentuk penulisan karya ilmiah dalam bentuk kritik sastra itu sendiri. Yang pertama itu adalah artikel jurnal, dan biasanya itu artikel jurnal ini tuh sifatnya kaku, akademik, dan formal. Kalau salah sedikit ya bakal direvisi gitu loh. Nah, dan biasanya tuh medianya tuh ada seperti browsing jurnal ataupun di jurnal Sinta atau di jurnal COD gitu. Banyaklah pokoknya. Nah, lalu yang kedua itu adalah esai ilmiah atau esai akademik. Ini biasanya tuh kalian temui pada saat tugas-tugas kan. Nah, kalian tuh buat esai kan. Nah, itu. Nah, jadi esainya itu berbentuknya tuh tidak seperti artikel jurnal guys bahasanya, tapi juga fleksibel. Dan fleksibel di sini tuh tidak hanya kalian tuh terserah nih, kalian tuh pakai huruf apa aja soalnya fleksibel. Ya jangan gitu ya. Jangan. Tetap ada aturannya seperti itu. Tetap ada data argumentatifnya yang mendukung juga, supaya analisisnya tuh lebih mendalam dan lebih mendukung, seperti itu. Yang ketiga, ini adalah tugas terakhir ini, tugas akhir semester dari S1, S2, S3. Yaitu apa, mau tahu? Ya, betul banget, yaitu skripsi. Skripsi di sini tuh adalah tugas akhir yang dilakukan oleh S1 itu untuk mendapatkan gelar sarjana gitu. Sedangkan tesis itu tuh adalah tugas akhir S2 untuk mendapatkan magister. Sedangkan disertasi itu tuh adalah tugas akhir S3 untuk mendapatkan doktor. Begitu ya bedanya. Dalam bentuknya itu sama kayak skripsi, cuman ini lebih mendalam, lebih berbobot, dan juga lebih kompleks gitu loh. Ya. Oke. Lanjut ke resensi buku
ilmiah. Oke, di sini ada resensi buku ilmiah yang dimana ini pembentukannya tidak seperti esai teman-teman, tapi isinya itu adalah ya kekurangannya apa dalam buku itu, terus kelebihannya apa, dan juga isinya tuh apa, terus juga sinopsisnya gimana gitu loh. Terus juga gimana nih para pembaca, rekomendasinya apa, sarannya apa gitu. Nah, terus tuh apakah dan juga jadi sebuah penilaian apakah buku ini tuh layak dibaca atau enggak gitu. Dan juga sama buku ini layak nggak untuk dijadikan sebagai edukasi seperti itu. Jadi seperti kayak juri lah istilahnya itu loh. Tapi bukan juri perlombaan ya, tapi kita juri untuk mendeskripsikan buku itu sendiri, pakai pendapat kita sendiri gitu ya. Lanjut ke sistematika penulisan ilmiah. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu sistematika mengenai tentang penulisan ilmiah. Ya, kita masuk ke pertama itu adalah pasti kalian udah mendarat duluan di bagian ini nih, yaitu apa? Betul. Ya, betul sekali, pendahuluan. Ibaratnya ini kayak udah jadi pintu masuk kalian ya saat kalian membuat artikel jurnal itu sendiri. Nah, lalu biasanya ini berisinya tuh adalah alasan mengapa karya sastra itu tersebut tuh penting untuk dikritik. Menurut kalian mengapa kok penting? Coba jelaskan apa coba. Ayo, kenapa? Ya contohnya itu misalnya nih ada fenomena sosial menarik di dalamnya. Nah itu kalian cantumkan aja itu di pendahuluan gitu. Dan di sini juga itu ditentukan rumusan masalah juga, sama juga teori sastra yang akan digunakan. Contohnya apa? Strukturalisme, sosiologi sastra, psikoanalisis. Masih ingatkah dengan materi-materi pas kita masih semester 1? Nah itu tuh bentuk sebuah teori sastra yang akan digunakan pada saat di pembuatan di pendahuluan itu tuh. Oke. Yang kedua, itu adalah landasan teori. Di sini itu adalah menjelaskan mendalam mengenai tentang teori yang diadopsi itu sendiri. Jika menggunakan teori feminisme, eksistensialis, Simone de Beauvoir, maka bagian ini menjelaskan konsep-konsep dasar teori tersebut sebagai tolak penilaian itu. Jadi ini teorinya nggak teorinya tuh tidak serta-merta dia dukung terus asal jiplak aja, nggak gitu ya. Tapi harus ada mengapa kok bisa nih teori itu bisa nyatu loh, apakah relevan atau enggak begitu. Yang ketiga itu adalah metode penelitian, guys. Nah, jadi di sini tuh menjelaskan bagaimana data itu dikumpulkan. Dalam kritik sastra, itu metodenya tuh hampir selalu pasti kualitatif. Nggak mungkin kan itu kuantitatif. Kalau kuantitatif sih menurut aku jarang juga ya. Nah, terus tuh biasanya tuh bentuknya tuh kualitatif deskriptif, bukan studi kasus ya. Oke. Nah, dengan teknik apa? Tekniknya tuh close reading atau membaca cermat dan analisis teks atau analisis dalam isi karya sastra tersebut. Yang keempat itu adalah pembahasan. Nah ini adalah inti karya. Kamu bisa nih membedah karya sastra tersebut dengan menyandikan kutipan teks, bisa tuh berupa dialog, narasi, tindakan tokoh di dalam karya sastra itu sendiri, ya kan? Nah, dengan teori yang dipakai, disinilah interpretasi objektifikasi kamu mulai bekerja, seperti itu. Lalu yang terakhir, ini nih pintu jalan keluar kalian, yaitu apa? Kesimpulan. Yes, kesimpulan. Jawaban ringkasnya itu dari hasil analisis tadi dan penilaian akhir mengenai kontribusi karya sastra tersebut terhadap perkembangan sastra dan sosial itu sendiri. Gitu, ya. Nah, jadi itulah mengenai tentang penulisan karya ilmiah itu sendiri. Dan cukup kompleks juga ya ternyata ya. Nah, jadi kita akan memasuki pembahasan selanjutnya. Dan silahkan untuk pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, ada bagian pembahasan. Bagian pembahasan analisis data merupakan inti dari penulisan kritik sastra puisi karena pada bagian ini penulis membedakan puisi secara mendalam berdasarkan rumusan masalah
dan teori yang digunakan. Pembahasan biasanya dibagi menjadi beberapa unsur fisik dan unsur batin puisi untuk menemukan makna pesan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu ada analisis unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi merupakan unsur yang tampak secara langsung dalam puisi. Analisis unsur fisik bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyair membangun keindahan dan kekuatan makna melalui bahasa, seperti diksi, cerita majas, irama, dan ritme tipografi. Yang kedua ada analisis unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan isi, makna, dan perasaan dalam puisi. Analisis ini bertujuan untuk memahami pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Selanjutnya ada penutup. Penutup ini dalam istilah sistematika penulis kritik sastra, bagian penutup merupakan bagian akhir yang berfungsi merangkum seluruh hasil pembahasan dan memberikan penegasan terhadap analisis yang telah dilakukan. Penutup biasanya terdiri atas dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian akhir yang berisi jawaban singkat dan padat dari rumusan masalah berdasarkan analisis yang telah digunakan. Dalam kritik sastra puisi, kesimpulan ini memuat inti pembahasan mengenai unsur fisik, unsur batin, serta makna yang terkandung dalam puisi. Bagian ini menunjukkan hasil akhir penelitian atau analisis secara menyeluruh, sehingga pembaca dapat memahami pokok isi pembahasan tanpa harus membaca ulang secara seluruh. Saran berisi rekomendasi atau masukan yang bertujuan kepada pembaca, peneliti lain, maupun pihak yang berkaitan dengan peneliti sastra. Bagian ini bertujuan memberikan arahan untuk mengembangkan peneliti berikut agar pembahasan karya sastra dapat dilakukan lebih mendalam dan lebih luas. Jadi kesimpulannya pembahasan itu membahas apa isi dari analisis puisi itu, dan penutup itu seperti meringkas dari akhir semua puisi tersebut, analisis puisi tersebut. Terima kasih. Contoh kritik saran puisi. Pertama ada puisi Aku karya Chairi Anwar, yaitu memiliki tema kebebasan dan semangat pejuang. Kemudian nomor 2, majasnya menggunakan hiperbola dan repetisi untuk menegaskan perasaan. Yang ketiga, makna puisi harus kuat, mandiri, dan berani menghadapi hidup. Yang nomor 4 ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang dipengaruhi jiwa Chairi Anwar yang bebas dan semangat angkatan 45. Kemudian ada contoh syair seperti Aku ini binatang jalang dan kumpulannya terbuang. Itu memiliki kelebihan kata-katanya yang kuat dan menarik, menunjukkan sifat berani dan bebas. Kemudian kekurangannya itu ungkapan binatang jalang itu bersifat kiasan sehingga bisa sulit dipahami sebagian pembaca. Kemudian ada bait, biar peluru menembus kulitku, aku tetap menerjang. Memiliki kelebihan menggambarkan semangat pejuang yang sangat kuat. Kemudian kekurangannya, bahasanya terasa keras sehingga tidak mudah membaca, mudah menikmati. Kemudian kesimpulan, kritik saran terhadap puisi adalah kegiatan menganalisis, menafsirkan, dan menilai puisi berdasarkan unsur-unsurnya. Penulisan kritik saran secara ilmiah harus sistematis, objektif, dan berdasarkan teori. Sistematika. Penulisan ilmiah terdiri dari judul, pendahuluan, kajian teori, metode, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Sistematika yang baik membantu analisis puisi menjadi lebih jelas, terarah,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan kami di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dengerin ya tuh.